yang menghubungkan pelvis dengan torak itu nanti ada sendiri. Kasih join. Kalau pelvis dengan tungkai bawah kita ada namanya sedikit dia yang kemudian analisisnya sama nanti ya, sama dengan shoulder, mirip-mirip dengan shoulder, permukaan yang cekung apa? Acetabulum, dia bentuknya konkav, kaput femur bentuknya konvex. Sehingga kalau femurnya yang bergerak, hukum yang berlaku apa? Konveks bergerak pada bunyinya gimana? Rolling dan glidingnya berlawanan. Gampang ya. Sekarang kita analisis gerakannya. Ada yang bawa celana pendek? Ini. Dia bisa bergerak kemana aja? Alicia, ditanyain Alicia. Ya aku kasih Vindi. Minya lurus saja, minya ekstensi. Minya ekstensi. Turun. Gerak aja, fleksi hip aja. Turun. Pakai ini ekstensi, berarti gini. Nah, kembali. Atau maju tuh? Fleksi. Kok kembali gitu? Fleksi. Sekali aja fleksi. Turun. Kemana lagi? Ekstensi. Ekstensi. Terus? ABD. ADD. Ke sana. Hilang. Kaki. Ya, kembali. Sama? Endo. Eksorotasi. Itu ekso atau endo? Hipnya. Yang ini. Enggak kok, bener. Ini EXO, ini Endo. Kan enggak. Eksorotasi kemana? Coba eksorotasi lagi. Endorotasi. Ini Endo. Yang dilihat hipnya. Kembali keluar. Ekso. Nah, dia hipnya buka. Ini ekso. Kalau sana berarti hipnya ya. Tapi kalau dia pakai ini, meskipun dia keluar tapi dia Bisa tidak kalau kan pendek. tapi kalau ini di dalam, meskipun ini di dalam hubungannya, tapi posisi hipnya dia eksoro. Dan bingung, yang diperhatikan adalah hipnya, jangan tunggal. Tapi kalau lurus, ya ini keluar ya berarti dia keluar. Tapi kalau difleksikan, dia ke dalam tapi posisi hipnya dia eksoro. Nah, turun mas. Adalah konveks bergerak pada rolling dan leadingnya berlawanan. Sekarang Enggak sengaja. ada gerakan fleksi. Rollingnya kemana berarti? Ke anterior. Glide-nya ke posterior. ABD. Rollingnya ke
BD lateral. ke lateral. Oke. BD-nya ke Medial. Oke. Ada yang bingung? Jelas, kalau fleksi ekstensi rollingnya ke anterior, glide-nya ke posterior. Kalau ekstensi berarti kebalikannya, rollingnya ke posterior, glide-nya ke anterior. Sekarang kalau ABD, ABD ini femurnya geraknya ke lateral, kan? Lateral berarti dia pada sisi mana? Sisi sini kan? Dia gerak roll sama, ya kan? Sedangkan yang di atas dia akan glide ke sana, glide ke tapi di sini dia juga ada glide ke sana. Kalau ini naik terus kan berarti dia sampai ke cranial atau ke proximal, ya kan? Berarti ini apa? Roll kan? Sama kan dengan ini, lateral, proximal atau cranial. Sedangkan ini kebalikannya, glide-nya ke sisi medial dan artinya apa? Untuk memperbaiki ABD bisa dilakukan perbaikan glide ke medial atau nanti ada juga perbaikan ke distal. Dia juga akan memperbaiki. Rotasi. Rollnya kemana? Lateral. Eksorotasi. Anterior lateral. Ekso. Justru ke posterior. Rollnya. Iya. Roll ke sana. Maka yang akan terjadi glide ada di tengah sini. Di tengah sini dia akan glide ke mana? Ke anterior. Bingung? Bingung. Eksorotasi kemana? Gini ya. Yang kontak sendinya apa? Acetabulum dan patut ya. Ya kan rollnya ke sana, ke belakang. Maka glide yang terjadi adalah di sisi dalam sana. Glide ke anterior. Gitu. Ya. Sehingga kalau ke anterior tadi, dia untuk memperbaiki apa? Ekstensi dan eksorotasi. Jadi secara tidak langsung kita memperbaiki glide ke anterior, dia akan memperbaiki eksorotasi dan ekstensi. Jangan kebalikannya, endorotasi. Kalau mana? Anterior. Anterior. Glide-nya ke posterior. Berarti posterior tadi apa? Fleksi. Dan ini ada endorotasi. Berarti glide ke posterior dia bisa memperbaiki endorotasi dan endorotasi dan fleksi. Oke. Tungkai ini adalah untuk kita berdiri dan berjalan. Dia lebih kepada ground ya, atau lebih ke tanah, ke distal. Tapi kalau untuk shoulder, kemarin kan untuk
ekstremitas atas atau fungsional yang cenderung ke atas gitu kan. Maka bentuk permukaan acetabulum ini dia berbeda arahnya. Dia tidak murni ke caudal atau dia tidak murni ke lateral, tapi dia serong. Jadi kalau posisi anatomi seperti ini, yang mungkin kaki kita lurus ke depan kan, atau ke samping juga enggak, tapi serong. Serongnya kemana? Dia serongnya seperti ini, yaitu ke lateral, ventral, caudal. Bentuk permukaannya ini loh. Bentuk acetabulumnya dia ke lateral, ventral, caudal. Dulu pernah diajarin Pak Tri. Kalau saudara kemarin apa? Lateral, ventral, cranial, karena dia untuk aktivitas fungsional yang di atas. Tapi kalau hip dia fungsional yang di bawah, maka menghadapnya caudal. Maka nanti traksinya kemana? Ventral, caudal. Lateral, ventral, caudal. Lateral, ventral, caudal. Jadi kita murni ke lateral, kita murni ke caudal, tapi dia serong. Lateral, ventral, caudal. Kayaknya masuk Ada namanya primer sama ada namanya sekunder. Yang bedain apa? Primer sama sekunder. Jadi primer itu nanti murni dilakukan traksi pada sendi hip, jadi sendi hip aja. Tapi kalau sekunder dia ditarik dari ujung sana, knee-nya dia juga ikut traksi, ketarik. Kalau ini di traksi ke sana, traksi ke caudal, yang terjadi pada hip dia apa? Glide kemana? Glide-nya jadi kakinya tidur sini. Tidur aja. Kalau ini saya tarik ke caudal atau ke distal ya, yang terjadi caput humeri dia akan glide kemana? Ke distal atau ke caudal. Ya kan caputnya dia tertarik ke sana. Ya kan? Iya enggak? Ke caudal. Padahal ke caudal tadi dia memperbaiki apa? Memperbaiki gerakan A, B, D. Jadi ABD tadi kan ada dua, dia ke media sama ke distal atau ke caudal ya. Sehingga nanti pada traksi sekunder, selain dia efeknya ada traksi di situ, dia juga akan memperbaiki gerakan ABD. Kalau ADD sekarang, ADD berarti ke dalam sana. Berarti rollingnya kemana? Media sama
leadingnya ke kanan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Rollingnya kemana? Anterior. Leadingnya ke posterior. Ekstensi. Rollingnya ke posterior. Leadingnya ke anterior. Apa lagi? ABD. Roll ke lateral atau bisa nanti juga ke kranial kan? Kranial. Kenapa kok bisa ke kranial, Pak? Jadi kalau ABD ini kan dia gerak ke sana. Ya. Kalau pas masih di sini, dia rollingnya di sini, rollingnya tadi yang dulu. Sedangkan yang di sisi atasnya dia glide-nya ke sana. Tapi kalau dia muter terus, yang di sini kan juga terjadi glide ya. Di sisi dalamnya. Glide-nya kemana berarti? Medial dan caudal. ADD rollnya ke medial, leadingnya ke exo rotasi, rollingnya ke posterior, leadingnya ke anterior. Kalian lihat eksorotasi dan ekstensi sama enggak? Sama. Posterior anterior, posterior anterior. Sehingga nanti kalau kita perbaikan glide ke anterior, dia akan memperbaiki apa? Ekstensi dan eksorotasi. Paham ya? Sedangkan indo rollnya ke rollnya kemana? Anterior. Leadingnya ke indo dan fleksi. Rollnya ke anterior, glide-nya ke posterior. Sehingga nanti kalau kita perbaikan glide ke posterior, dia bisa memperbaiki fleksi dan memperbaiki indo. Ada pertanyaan sampai sini? Tadi ada dua, sekunder dan primer. Kita lakukan yang sekunder dulu. Sekunder itu berarti tidak hanya hip yang tertarik, tapi juga knee-nya yang tertarik. Posisinya pasiennya tidur telentang seperti ini. Kita berada di sisi kaudal ya, pasiennya. Kemudian kita pegang krurisnya, jangan pegang ankle-nya, tapi krurisnya di atas malleolus ya. Kemudian sedikit fleksi, ya kurang lebih 10-20 derajat lah. Relax mas, relax. Oke, relax. Jadi pasien diminta untuk relax. Nanti tarikannya dengan cara dihentakkan ya, dengan cara thrust. Jadi kita lihat dia sudah relax atau belum, boleh digoyangkan, boleh dirasakan gitu ya, hipnya dia udah relax atau belum.
Meskipun tarikannya ada di ujung distal, tapi fokus kita ada di hip ya. Ada di hipnya. Relax. Relax, oke, good. Itu top. Dengan cara dilakukan. Nah, makanya tadi ketika ini traksinya kemana, ditarik kemana, ke distal ya. Yang terjadi kaputnya dia akan turun. Maka dia akan terjadi glide ke caudal atau ke distal juga. Ya. Sehingga efeknya apa? Ke distal, cari yang ke distal atau ke caudal. Dia akan memperbaiki apa? Dia ke caudal. A, B, ya. Sehingga traksi sekunder ini selain ada efek traksi pada umumnya, dia juga akan bisa memperbaiki ABD. Oke, ulangi. Relax. Kemudian ditarik maksimal dulu, relax, pastikan dia udah relax, nggak ada tahanan. Baru arahnya kemana tadi? Caudal. Posisinya kita berada di samping. Pasiennya tetap tidur terlentang seperti ini. Relax aja, relax aja, relax aja, relax aja. Kita sanggah. Kita pegang di proximal hip. Jangan salah pegang loh ya. Oke. Jadi ini posisinya arahnya dia udah sesuai. Lateral, ventro, caudal. Posisinya seperti ini. Jadi nanti kita tarik kemana? Lateral, ventro, caudal. Sehingga kita pegang, pakai berat badan kita tarik ke nah ini kalau misalkan dia tertarik, sini boleh difiksasi ya, pakai band atau pakai temanmu itu boleh. Di pelvis nih, relax aja, relax aja. Oke, kita relax, baru kita traksi. Tapi katanya udah kesini. Maksimal biasanya dari sana, tapi nanti setipan. Oke, relax, kita traksi. Lagi kita traksi. Nyangganya ini pastikan kalian di luar, jangan mentang-mentang temennya sendiri dari dalam gitu. Ya. Salah, apalagi nanti ke pasien, waduh, bahaya itu. Makanya harus dari luar. Ini teknik satu untuk traksi primer. Sekarang teknik yang kedua, pegangan ya, pegangan. Kalau ini kita harus dari dalam. Oke. Jadi posisinya seperti ini. Jadi taruh ini di pinggang kita, kemudian yang ini nanti kita pegang dari sini.
Gerakannya gimana? Gerakannya agak sedikit memutar. Dia akan terjadi tarikan ke lateroventral. Ya. Kalau ini nggak nyampe ya boleh seperti ini. Sangga, pegang, kuda-kuda, kemudian nanti tarik. Ini harusnya nggak kontraksi, dia masih kontraksi. Makanya harus fiksasi ini. Fiksasi pelvis. Oke. Ini ya. Jadi bukan ke sana, tapi agak sedikit memutar. Kalau ini memutar, dia akan terjadi tarikan. Oke. Traksi Premier. Taruh keluar lagi. Oke. Pegangan ya. Relax, relax. Posisinya seperti ini. Nah, ini selalu dia arahnya ke sana. Lateroventral caudal. Tapi ini agak hati-hati ya. Dia menyiksa bagi pria. Karena kita akan tarik kemana ke sana. Aman ya mas? Kita kasih beban aja ke arah. Kasih beban aja, pasti dia akan narik ke arah sana. Ini pegang, ini kasih beban, ini fiksasi ya. Kalau nggak difiksasi nanti dia jatuh. Maka ini fiksasi pelvisnya. Kalau nggak ada kita sendiri bisa. Nah. Boleh. Pelvisnya. Oke, kita dorong. Sakit mas? Sisi depan apa? Oke, dorong. Ini hanya pakai beban kita, beban tubuh kita. Kalau sakitnya misalkan di sini ya dimodifikasi. Misalkan di sini kasih handuk dulu boleh. Oke, itu ya.